Langkah pencegahan maraknya kasus hamil di bawah umur. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Dr. Amira, bagaimana langkah pencegahan dalam maraknya kasus hamil di bawah umur? Dan bagaimana langkahnya sehingga hal-hal tersebut dapat dicegah? Oke, jadi pasti yang namanya kehamilan di bawah umur itu kan anak bisa sampai melakukan tindakan yang tidak sesuai ya dengan norma-norma, kan artinya kalau hamil di bawah umur di luar nikah apalagi ya. Harusnya kan anak yang di bawah umur tuh fokusnya adalah pendidikan. Orang tua berjuang keras sampai ada pasien-pasienku yang orang tuanya di kampung sudah memperjuangkan segalanya untuk anaknya ditaruh di kota, taunya anaknya nggak sekolah, malah pacaran-pacaran, akhirnya hamil. Nggak cuma hamil aja, ditambah berbagai penyakit menular seksual, ya kan? Penyakit menular seksual nggak cuma berdampak pada si anak itu, tapi juga bisa ke bayinya. Terus kemudian ditinggal sama laki-lakinya, yang dikorbankan hanya ibunya yang menangis-menangis, yang menanti anak ini saat dalam kondisi persalinan. Dimana kita tahu bahwa persalinan yang di usia yang cukup normal aja, yang cukup baik aja beresiko kematian, apalagi yang di bawah umur, yang belum siap untuk hamil, dan yang ada hanya ibunya, hanya orang tuanya, laki-lakinya nggak ada. Jelas itu tuh bisa jadi satu hal yang harus diingat sama seluruh anak-anak di Fakfak dan sekitarnya, bahwa kalau melakukan kesenangan sesaat itu hati-hati, jangan sampai nanti akan membawa kesesatan, ya kan? Kesesatan yang nggak berujung. Apa nggak berujungnya? Pasti penyesalan itu akan terus ada. Ketika kita sudah punya anak, kita masih umurnya belum cukup, kita nggak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Sementara yang bisa membuat seorang anak itu cerdas adalah seorang ibu. Guru pertama. Madrasah utama ya. Nah, jadi bagaimana ceritanya kalau ibunya tidak berilmu, ya, ilmu segalanya, ya, terus kadang-kadang juga akalnya tidak seimbang, ya, mau mendidik seorang anak bayi. Nah, nanti bagaimana anaknya ke depannya? Makanya banyak terjadi kasus-kasus stunting misalnya, ya karena itulah. Ibunya nggak paham dan hamilnya belum di waktu yang tepat. Nah, jadi hati-hati, ini peran orang tua besar di sini. Karena kalau kita bicara masalah anak, pernikahan di bawah umur, bagaimana orang tua mendidik anak? Kapan sih mulai mendidik anak? Sedini mungkin lah. Sejak anak umur 2-3 tahun sudah dididik. Dari mana? Dari rumah. Anak itu melihat bagaimana perilaku ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya melakukan upaya pendidikan sejak di rumah, menjaga keharmonisan, menjaga aurat, ya, dengan cara anak yang masih kecil tidak dibiarkan untuk hujan-hujanan dengan tanpa busana. Anak laki-laki di rumah nggak boleh melihat badan adiknya perempuan. Begitupun sebaliknya. Pasti ketika itu dilakukan mulai di rumah, anak itu akan tumbuh di luar untuk menghargai orang lain dan menghargai lawan jenisnya. Dari rumah semuanya. Jadi jangan nyalahin anak. Introspeksi dulu orang tua. Bagaimana pendidikannya. Baru anaknya nanti akan terlihat. Hal-hal sepele itu yang harus diperhatikan ya, karena membawa dampak yang besar untuk anak-anak. Bener.